Tragedi yang mengguncang jiwa, mutilasi di Pacet, membuka luka mendalam. Potongan tubuh yang berserak membuat masyarakat terguncang. Kasih yang seharusnya menjaga berubah jadi derita yang tak terbayang. Dalam keheningan malam, terungkaplah wajah kelam hubungan yang berujung maut. Pada Sabtu 6 September 2025, warga Pacet dihebohkan oleh temuan potongan tubuh manusia. Awalnya sebuah telapak kaki, lalu disusul puluhan potongan lainnya yang tersebar di sekitar lokasi. Polisi dan juga relawan menyisir lokasi dan mendapatkan 65 potongan jasad yang telah tersebar. Hasil identifikasi menunjukkan korban adalah Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, asal Lamongan. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam, yang tak lain adalah pacar korban sendiri bernama Alfi Maulana, 24 tahun. Di kosnya, polisi menemukan 239 pecahan tulang dan juga 22 gigi di dalam plastik. Fakta sadis ini membuat publik bertanya, apa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan sekejam ini? Pacet, kawasan wisata alam di kaki Gunung Warirang, sejatinya dikenal sebagai tempat yang sejuk dan indah. Jurang-jurang curam dan juga hutan pinus yang rindang biasanya menjadi tujuan wisatawan untuk melepas penat. Namun, dalam tragedi ini, keindahan itu ternodai oleh penemuan potongan tubuh manusia yang mengguncang rasa aman warga dan juga pengunjung. Pacet yang biasanya menjadi ruang untuk tenang, seketika berubah menjadi lokasi penuh ironi dan juga trauma. Menurut pakar psikologi forensik, tindakan mutilasi sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian antisosial, ASPD, atau ciri-ciri psikopati. Dalam kategori ini, seseorang cenderung kehilangan empati, tak merasa bersalah, dan melihat korban hanya sebagai objek. Dr. Wiwik Sulistyowati, seorang psikolog forensik, pernah mengungkapkan bahwa mutilasi adalah ekspresi dari amarah yang tak tertanggung atau sebuah kebutuhan untuk menguasai korban sepenuhnya. Artinya, pelaku bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, namun juga menghilangkan identitas korban dengan memisahkan tubuhnya. Dalam kasus Pacet, motif utama pelaku adalah dendam. Pelaku mengaku sering dikunci dari luar oleh sang korban hingga memicu rasa sakit hati dan juga kemarahan yang terpendam lama. Kemarahan itu akhirnya meledak dan menjadi pembunuhan sadis dan juga mutilasi. Namun, pertanyaannya, apakah motifnya hanya hal itu saja? Ini masih menjadi misteri yang tentunya harus dipecahkan oleh tim penyidik. Sesampainya kita di TKP, rekan-rekan sekalian, kita menemukan kembali beberapa kepingan atau potongan tubuh
korban tersebut yang berceceran dengan jarak yang cukup jauh, Mas Alisim ya. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Dan akhirnya kami konsolidasi untuk melaksanakan evaluasi di waktu yang bersamaan untuk melibatkan relawan mencari potongan tubuh yang lainnya, dan kami dapati. Korban dan pelaku diketahui tinggal bersama di sebuah rumah kos di Jalan Ludah Wetan, Gang 1, Surabaya. Pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, pelaku baru saja pulang setelah bekerja seharian sebagai ojek online. Namun, saat tiba di kos, pelaku tak bisa masuk ke dalam kamar karena pintu terkunci dari dalam. Pelaku menunggu sekitar 1 jam hingga akhirnya Tiara membukakan pintu. Keduanya terlibat pertengkaran hebat dan amarah pelaku meledak.